3. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu Guru. Apa kabar kalian? Puji Tuhan baik. Ya, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mau tanya, minggu lalu Ibu jelasin tentang apa? Sebelum kita masuk pada topik hari ini. Dinamika dosen dan menghadapi kehidupan. Dan minggu lalu juga Ibu sudah kasih tahu hari ini kita akan membahas tentang topik apa? Perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara Asia dan dunia lainnya. Ya, baik. Di sini hari ini kita akan belajar tentang perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Yang kita akan bahas pertama yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia dan penduduk. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut. Selain keragaman bentuk muka bumi, Indonesia juga diperkaya dari letak geografis maupun letak astronomis. Letak astronomis berpengaruh terhadap iklim, sementara letak geografis berpengaruh terhadap keadaan alam maupun penduduknya. Kondisi yang demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan segala aktivitas manusianya. Atau dalam kata lain, bahwa kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Karena itu, kajian atau pembahasan geografi adalah mengkaji atau membahas saling hubungan antara unsur fisik dan unsur sosial di permukaan bumi. Yaitu adalah kondisi fisik wilayah Indonesia dan penduduk. Dan kita akan masuk pada poin A, yaitu pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi alam dan penduduk. Pengertian letak geografis adalah letak suatu negara dimiliki dari kekayaan di permukaan bumi. Letak geografis disebut juga letak relatif. Disebut relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya. Misalnya, gunung, sungai, laut, benua, dan samudra. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tadi Ibu sudah baca toh, letak geografis disebut apa? Samudra Pasifik. Enggak Samudra Hindia. Letak geografis disebut apa? Tadi Ibu baru membaca. Letak Samudra Pasifik. Letak geografis disebut apa? Ayo, tadi Ibu baru baca tadi. Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Australia. Ini letak geografis. Letak geografis disebut juga letak relatif. Anak-anak, kalau Ibu jelaskan, perhatikan depannya. Agar semakin jelas di mana letak geografis Indonesia, perhatikan gambar pada peta berikut. Ya, ini adalah gambar. Anak-anak bisa lihat ya? Gambar jelas. Jelas. Sehat. Ya, jadi ini gambar Ya. letak Indonesia pada peta. Jadi menurut letak geografisnya, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. benua Asia dan Australia. Ini menurut letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak antara
dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Ya. Dan di antara dua samudra, yaitu samudra apa? Samudra Hindia dan samudra Pasifik. Ini contohnya, ini adalah gambarnya. Ini adalah samudra Hindia dan yang ini adalah samudra Pasifik. Ya. Itu adalah penjelasan dari poin pertama yang dari bagian A itu. Dan kita akan masuk pada bagian poin yang kedua, yaitu pengaruh letak astronomis Indonesia. Sebelum ibu lanjut, apa itu letak astronomis Indonesia? Ayo. Batas-batas wilayah. Batas-batas astronomi. Posisi garis lintang dan garis bujur. Ya, baik, gua akan jelaskannya. Anak-anak perhatikannya. Letak astronomi suatu negara ialah letak suatu tempat didasarkan pada posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis-garis yang sejajar dengan khatulistiwa yang melintang mengitari bumi sampai daerah kutub. Sementara garis bujur merupakan garis tegak yang berjajar menghubungkan wilayah kutub utara dan selatan. Garis-garis tersebut merupakan garis khayal yang dipengaruhi sebagai pedoman untuk menunjukkan posisi suatu daerah di permukaan bumi. Ya, nah, perhatikan ini adalah gambar letak astronomis. Jelas ya? Jelas. Ya. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 bujur timur sampai 141 bujur derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronominya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W di Nangro Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 derajat bujur timur, dan wilayah Indonesia paling timur di kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Itu adalah penjelasan dari pengaruh letak astronomis di Indonesia. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau bertanya silakan. Atau jelas? Jelas. Ya, kalau jelas ibu lanjutkannya. Kita akan masuk pada poin yang berbeda, itu poin C. Hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Terjadinya perubahan musim disebabkan antara lain, yang pertama, peredaran semu matahari tahunan. Peredaran semu tahunan matahari merupakan peredaran matahari pada bidang
ekliptika. Raffiana, sebentar mau makan ya. Ini untuk kita belajar, nanti istirahat baru makan. Iya Bu Guru, minta maaf. Dalam jangka waktu 1 tahun, bidang ekliptika adalah lingkaran yang ditempuh oleh matahari dalam waktu 1 tahun. Itu adalah peredaran semu matahari tahunan. Dan yang kedua yaitu terbentuknya angin muson. Musim di Indonesia terjadi sebagai akibat letak geografis Indonesia di antara dua benua besar. Benua Asia berada di bumi belahan utara, sedangkan benua Australia berada di sebelah bumi selatan yang mengakibatkan tekanan udara yang berada di Asia dan di Australia. Dengan perbedaan tekanan udara tersebut maka terjadilah apa? Angin muson. Angin muson adalah angin yang setiap setengah tahun. Angin muson itu terjadi pada setiap setengah tahun. Ya. Itu adalah penjelasan dari peredaran semu matahari. Apa nih? Terbentuknya angin muson. Itu adalah penjelasan dari 6 bulan. Angin muson adalah angin yang setiap setengah tahun atau 6 bulan berganti arah, sehingga di Indonesia terjadi 2 musim. Yaitu apa? Musim kemarau dan musim kekeringan. Ya. Di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di Indonesia terdapat 2 angin muson, yaitu angin muson barat, Angin musim timur. angin muson timur. Angin muson barat bertiup pada bulan apa? Bulan September. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Ini anak belajar ke tidak nih? Belajar saya lupa Ibu. Pada saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan, sehingga penyinaran matahari di benua Australia lebih tinggi dibanding di benua Asia. Hal ini menyebabkan udara di benua Australia bertekanan minimum dan di benua Asia bertekanan maksimum, sehingga angin yang bertiup dari Asia menuju ke Australia pada kondisi seperti Indonesia terjadi musim hujan karena angin melewat samudra luas atau samudra Pasifik yang banyak membawa uap air. Itu adalah penjelasan dari angin muson barat. Sebelum masuk kepada angin muson timur yang tadi Ibu jelaskan, Anda sudah mengerti atau belum? Sudah jelas Ibu. Jelas ya? Ya, kita akan lanjut. Yang bagian B yaitu angin muson timur. Angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai bulan September. Di saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara, akibatnya tekanan udara di Asia rendah dan tekanan udara di Australia tinggi. Tadi angin muson timur bertiup mulai dari bulan apa saja? Bulan Oktober sampai Maret. Tadi Ibu baru baca. April sampai September Ibu. Ya, jadi angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai bulan Desember. Ya lah, Ibu kalau jelaskan di depan HP dulu ya. Saya di materi
depan. Ada materi dalam. Oh ya, kalau ada materi, baca materi yang situ terus buka-buka HP untuk yang tidak penting. Ya, itu yang tadi Bu jelaskan itu adalah animuson timur. Dan kita akan lanjut, kita masuk ke poin yang berikut itu poin yang kedua, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu persebaran flora dan fauna di Indonesia? Ada yang tahu? Bisa ambil penjelasan. Tidak tahu Bu Guru. Persebaran flora, persebaran tumbuhan, kalau fauna, persebaran hewan di Indonesia. Ya, mari kita lihat sama-sama ya. Ibu baca dan Nana dengar. Perhatikan di depannya. Curah hujan yang cukup tinggi di daerah tropis mengakibatkan suburnya berbagai jenis tanah. Oleh karena itu, daerah tropis dikenal sebagai kawasan hutan belukar yang bukan saja menyimpan berbagai potensi kekayaan alam, melainkan juga berperan sebagai portal dunia. Yang pertama yaitu persebaran flora di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman jenis tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama curah hujan dan suhu udara. Pengaruh suhu udara terhadap habitat tumbuhan di Indonesia telah dikenal dengan klasifikasi Jungmann, seorang ahli botani asal Jerman yang membagi jenis tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat. Ya, ini adalah salah satu contoh yang gambar. Kalian anak-anak bisa perhatikan ya. Ini daerah pantai, yang bagian ini dataran rendah, dan yang paling atas ini adalah dataran tinggi. Itu adalah gambar atau gambar dari persebaran flora di Indonesia. Itu persebaran flora. Kalau persebaran fauna di Indonesia, itu persebaran fauna di Indonesia berkaitan dengan sejarah geologis Kepulauan Indonesia. Menurut Alfred Russel Wallace, terdapat perbedaan sebaran binatang di Indonesia. Klasifikasi persebaran fauna di Indonesia dikenal dengan sebutan klasifikasi garis Wallace. Menurut klasifikasi Indonesia memiliki dua sebaran hewan, yaitu di bagian barat merupakan daerah dengan jenis hewan berasal dari benua Asia, dan bagian timur adalah dengan jenis hewan dari benua Australia. Namun dalam klasifikasi ini dibagi oleh Wallace menjadi tiga tipe fauna, yaitu tipe Asiatik atau Australis, dikenal sebagai peralihan, dan Australis. Pada perkembangannya garis Wallace disempurnakan oleh Weber menjadi lebih detail. Ahli binatang lain ialah Lydekker yang menemukan batas fauna Australia dengan menggunakan garis kontur kedalaman laut antara 180 sampai 200 meter sekitar paparan Sahul dan paparan Sunda. Ya, ini adalah gambar ya. Gambar dari persebaran fauna di Indonesia. Sebelum Ibu lanjut, anak-anak kalau ada yang tidak mengerti atau tidak paham, saya tanya. Kalau jelas ya. Ya, kita akan lanjut pada poin yang berikut, yaitu persebaran jenis tanah dan pemanfaatannya di Indonesia. Tanah dapat diartikan sebagai lapisan kulit bumi, bagian luar
yang merupakan hasil pelapukan dan pengendapan batuan. Di dalam tanah banyak mengandung bermacam-macam bahan organik dan anorganik. Bahan organik berasal dari jasad-jasad makhluk hidup yang telah mati, baik flora, fauna maupun manusia. Sedangkan bahan anorganik berasal dari benda-benda mati berupa batuan dan mineral. Berikut ini adalah peta persebaran jenis tanah di Indonesia. Keterangan, warna, dan pengendapan batuan dalam tanah banyak mengandung macam-macam bahan organik dan anorganik. Warna merah yaitu tanah vulkanis. Jenis tanah ini banyak terdapat di daerah sekitar gunung berapi. Itu warna merah. Dan warna biru adalah tanah aluvial. Tanah ini juga disebut tanah endapan, yaitu berupa lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai lalu diendapkan di dataran rendah, lebar atau sepungan. Itu adalah warna biru. Dan warna merah muda, tanah laterit. Tanah ini biasa berwarna merah atau kekuning-kuningan. Tanah laterit miskin akan unsur hara sehingga tidak subur. Itu adalah tanah merah. Tanah merah muda. Dan ungu adalah tanah litosol. Tanah ini sering juga disebut tanah berbatu-batu atau tanah ini terbentuk karena pelapukan batuan yang sempurna sehingga sukar ditanam atau kandungan unsur haranya sangat rendah. Dan warna biru muda, tanah organosol atau tanah gambut, yaitu tanah yang berasal dari bahan organik yang terbentuk karena genangan air sehingga peredaran udara di dalamnya sangat kurang dan proses pengenceran menjadi tidak sempurna karena kekurangan unsur hara. Ya, itu adalah penjelasan dari persebaran jenis tanah ya. Dan ibu akan lanjut yaitu kita masuk pada kondisi penduduk Indonesia. Menurut para ahli ilmuwan geologi, Kepulauan Indonesia merupakan suatu gugusan yang terpanjang dan terbesar di dunia. Ini terbukti bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, masyarakatnya menjemuk, yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu adalah ini kondisi penduduk Indonesia. Setelah mempelajari kondisi fisik wilayah dan penduduk Indonesia, kita juga diharapkan dapat menunjukkan pada peta dengan tepat letak astronomi Indonesia, menjelaskan hubungan posisi geografis dengan perubahan musim di Indonesia agar dapat bersikap yang selalu berupaya mencegah dan memperbaiki penyimpangan. Kondisi penduduk Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia adalah potensi sumber daya alam Indonesia adalah potensi kekayaan sumber daya alam. Indonesia kan kaya yaitu hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 90 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa
biota laut, tambang minyak, lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Ya, itu adalah penjelasan dari kondisi penduduk Indonesia. Tapi di sini ada yang bertanya, silakan. Tahu? Jelas ya? Ya. Kalau jelas, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu absennya? Iya. Jelina Ohe, Hadir Ibu. Lisrafia Nahor, Hadir. Kira Pertabo, Hadir. Tepinje. Ya. Baik. Ibu akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Selamat siang. Siap, Ibu.